Apa itu nifas? Wa huwa damul kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar sepanjang masa setelah melahirkan. Selama 40 hari ghalibnya, kebiasaannya. Ya Bu ya, biasanya 40 hari setelah melahirkan. Berturut-turut itu keluarnya. Ya, 40 hari setelah melahirkan. Kebiasaannya 40 hari lah. Baru dia suci itu. Dan haram laki-laki suaminya berhubungan badan dengannya sebelum suci dari nifas itu. 40 hari biasanya itu. Ya. Baik. Ini wajib mandi nih. Wajib mandi. Ya. Kemudian yang seterusnya wiladah. Darah wiladah. Apa darah wiladah? Darah yang keluar waktu melahirkan itu. Seiring anak keluar darah, itu darah wiladah namanya. Yang mengikuti setelahnya selama 40 hari itu nifas. Jadi wiladah dan nifas itu wajib mandi. Ya, wajib mandi. Jadi gimana cara niatnya? Mandinya sekali aja dengan niat sekaligus. Jangan mandinya satu-satu pula. Ya, mandi wiladah dulu, dah siap tuh nanti niat pula mandi nifas lagi, itu salah. Ya, sekali aja mandinya. Sekali aja mandinya. Sengaja aku mandi mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Dah tuh. Terangkat wiladah, terangkat nifasnya. Nggak perlu niat satu-satu Bu. Ya ini ibu lah ya. Kaum Hawa. Bapak-bapak nggak ada wiladah nifasnya dah. Ya, untuk kaum Hawa. Jadi niat nggak perlu satu-satu. Jadi gimana Pak Ustaz? Niat aja mengangkat hadas besar atau mandi wajib dah tuh. Sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Bisa juga, sah itu. Sengaja aku mandi wajib. Tambah lagi, mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Sahlah terangkat wiladahnya, terangkat nifasnya. Dengan satu kali niat saja, satu kali mandi. Tidak perlu niat satu-satu. Sengaja aku mandi wiladah karena Allah Ta'ala. Dan sengaja aku mandi nifas karena Allah Ta'ala. Dan sengaja aku mandi, banyak kali niatnya. Ya, satu aja mandi wajib dah, mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Selesai. Ya. Baik. Kemudian yang keenam dengan sebab maut, wajib mandi. Sebab apa? Sebab maut, mati. Jadi orang mati itu wajib dimandikan. Ini tidak dimandikan dong Pak Ustaz. Kenapa? Corona Pak Ustaz. Dia kena corona. Ya kalau memang murni karena corona ya tidak apa-apa. Memang sudah di swab di segala macam lah. Ya. Positif corona dia. Memang tidak boleh dimandikan. Umpama seperti itu prosedurnya kan. Peraturannya. Tidak boleh dimandikan. Karena dapat menyebabkan penularan. Tidak boleh dimandikan. Umpama. Ya tidak apa-apa. Terus gantinya. Ganti mandi tadi apa? Tayamum. Ini mandi enggak, tayamum enggak, langsung dikuburkan, disolatkan pun enggak. Ini bahaya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Tanggung jawabnya besar nanti di akhirat. Siapa yang menyelenggarakan seperti itu? Yang lebih sedihnya lagi kawan ini enggak corona, di corona kan. Ya enggak corona dah. Enggak corona dah Pak. Mati dia karena bisulnya pecah. Sampai ke rumah sakit kena corona, bisul pecah, kena corona. Itu di corona kan namanya tuh Pak. Dibungkuslah dia pakai plastik, ditayamumkan, tidak dimandikan, diselenggarakan sama dengan yang positif corona. Tidak boleh, haram itu. Siapa yang menyelenggarakan itu? Haram. Satu tim kena dosa, haram semua. Itu. Kalau memang ada coronanya, positif corona, walaupun dia komplikasi nih, ya jantung juga, diabetes juga, tapi pas diperiksa memang ada positif corona. Oke, diselenggarakanlah sesuai dengan prosedur corona itu. Tapi kalau tidak, cuman dibuat-buat aja, dipositif-positifkan aja. Ya.
maka hukumnya haram. Siapa yang menyelenggarakan itu, siapa yang mengadakan itu, kena dosa haram semuanya itu. Ya, baik. Kecuali mati syahid. Mati syahid yang bagaimana yang dimaksudkan ini? Memang betul-betul mati di dalam medan pertempuran seperti para sahabat itu karena menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, seperti sahabat-sahabat Nabi yang meninggal di dalam medan perperangan itu, memperjuangkan Islam itu. Itu mati syahid namanya itu. Kalau yang itu enggak apa-apa, enggak dimandikan, enggak dikapankan, ya pakai bajunya yang dipakainya waktu terbunuh itu. Pakai pakaian yang dipakainya sewaktu dia terbunuh itu. Dengan itulah dia dikuburkan. Darah-darahnya itu tidak boleh dicuci, biarin aja. Karena Nabi pernah melihat sahabat, ya, pas dilihat sama Nabi melihat tubuhnya itu sekujur badannya sudah basah, meniti air di rambutnya itu. Nabi katakan dia dimandikan oleh para malaikah. Jadi orang mati syahid ini dimandikan oleh malaikat. Kita tidak usah mandikan lagi, udah dimandikan sama malaikat. Nabi yang nampak tuh, kita tidak nampak. Nabi melihat badannya, sekujur badannya itu basah, meniti air di rambutnya itu. Malaikat memandikannya, kata Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 6 perkara, ya, 6 perkara yang mewajibkan mandi. Selain daripada 6 perkara yang disebutkan ini, itu nanti termasuk di dalam perkara-perkara sunat, ya. Baik. Kemudian seterusnya furudul ghusli, fardu mandi atau rukun mandi. Udah alarm udah bunyi? Belum ya, sedikit lagi. Furudul ghusli, fardu mandi. Ini rukun ini. Mesti wajib kita perhatikan ini. Apa dia? Yang pertama, fardu mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama an-niyah, niat. Mandi wajib, mesti wajib niat. Kalau tidak niat, tidak sah mandi. Kapan niat? Sesuai dengan mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Berniat itu sewaktu air kita siramkan ke badan itu. Waktu air kena badan, niatlah. Disitulah tempat berniat di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mendefinisikan niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengajakan melakukan sesuatu dengan niat seiring dengan perbuatan tersebut. Kalau wudhu waktu kita membasuh muka itu, waktu air kena muka, itulah waktu kita berniat. Kalau sholat di waktu kita bertakbir itu, itulah waktu kita berniat. Waktu bertakbir itu di antara Allah sampai bar itu boleh berniat itu. Kalau saya biasanya di mat tobi'inya, di lafaz jalalahnya Allah, di situ saya berniat. Di situ lebih nyaman rasanya, mudah masuk ke hati, ya. Allah standby di dalam hati. Aku salat fardu maghrib, 3 itu aja yang wajib. 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam, itu setelahhu akbar ndak apa-apa, ya. Aku salat fardu subuh, 3 itu yang wajib. Aku salat fardu subuh, aku salat fardu isya. Setelahhu akbar boleh 4 rakaat, disebutkan rakaatnya di dalam hati, ya. 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala, mengikut imam tuh ndak boleh pula ndak diniatkan tuh. Setelahhu akbar itu mesti diniatkan mengikut imam. Kalau ndak dapat pahala ikut imam. Sudah saya bahas kemarin tuh, ya. Baik. Niat. Jadi niat mandi kapan? Waktu air kena badan, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pas siraman pertama itu yang paling afdolnya. Siraman pertama itu kena air ke badan, langsung niat. Sengaja aku mandi wajib mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Niat bahasa Arabnya, lafaz niat bahasa Arabnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi Ta'ala. Sengaja aku mandi mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu diniatkan di dalam hati ketika air kena badan. Tuh.
Bukan waktu pegang cetongnya, bukan waktu pegang gayungannya. Ini gayungannya dipegang, niat dia duluan. Aku mandi wajib mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Baru disiramnya, tidak sah mandi wajibnya. Ya, hati-hati. Nah, ini perkara yang mungkin kita anggap remeh, enteng, ya, tapi efeknya besar Bapak Ibu. Emangnya apa efeknya Pak Ustaz? Kalau mandi wajib tidak sah, sholat sah tidak? Tidak sah. Wudhu sah Pak. Kita dalam keadaan berjunub hadas besar nih, wudhu sah. Tapi wudhu kita itu tak bisa kita gunakan untuk sholat, untuk baca Quran, tidak bisa. Kalau belum sah mandi junubnya, sholatnya berarti tidak sah. Kalau selama ini salah cara mandi junub kita, kemudian hari ini kita baru tahu, maka kita beristighfar, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan kejahilan kita di masa lalu itu dimaafkan oleh Allah. Sekarang kita dah tahu, jangan buat lagi. Jangan ulangi lagi yang salah. Dapat yang saleh, tinggalkan yang salah. Dapat yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, itu. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat itu ya, jangan lupa seiring mandi, itulah sepanjang kita mandi, itulah intinya itu. Ya. Nah. Yang kedua, fardu mandi atau rukun mandi itu adalah izalatu ma yujadu 'alal badan minan najasah, mensucikan bahagian tertentu tersebut dari najis. Sewaktu kita berhubungan intim itu, di bahagian organ intim itu dibersihkan dulu, disucikan dulu, baru kita siram badan kita, baru kita mandi. Jangan langsung mandi. Kenapa? Karena dikhawatirkan najis di organ tersebut masih ada, masih menempel, kemudian kita siram-siram mandi biasa aja. Oke, air sudah merata, mandi wajibnya sudah sah, tetapi najis masih menempel. Akhirnya sholat juga tidak sah karena sholat dengan najis. Mandi wajibnya sah karena najis masih ada pula. Ini mesti hati-hati kita ini. Ya, jadi bersihkan dulu organ tertentu itu, barulah kita mulai mandi. Ya, baik. Yang ketiga terakhir, rukun mandi wajib adalah yusalul ma ila ammati sya'ri wal basyarah. Meratakan air, ini rukun ini. Beda sama mandi biasa-biasa 3 kali sehari itu siram-siram aja ndak apa-apa, ndak rata pun ndak apa-apa, ndak kena di bawah bagian ketiak, di sela-sela paha ndak apa-apa, karena dia bukan mandi wajib, mandi mubah. Kalau mandi wajib ini mesti isalul ma, meratakan air ke seluruh badan, jangan sampai ada bahagian-bahagian lipatan yang tak sampai air, ndak sah mandi wajibnya. Gosoklah Pak, gosok. Yang gemuk-gemuk ini sebenarnya dikhawatirkan. Kenapa? Karena kan yang gemuk-gemuknya banyak lipatannya. Banyak lipatannya di paha, di perut, gosok. Sampaikan air ke selah-selah itu. Ya, ini rukun yang ketiga mandi wajib, meratakan air ke seluruh badan. Itulah 3 perkara yang menjadi rukun fardu di dalam mandi wajib. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sunanul ghusli, sunat mandi. Apa saja sunat mandi itu? Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.